Kisah ini adalah salah satu epik terbesar dari tanah Sulawesi, sebuah legenda yang mengalir dalam darah dan budaya masyarakat Bugis. Saweri Gading, sang pangeran dari langit, dan Wicudai, putri yang terlarang, menjadi pusat dari narasi yang penuh dengan keberanian, cinta, pengorbanan, dan takdir yang tak terhindarkan. Mari kita selami bersama alur ceritanya. Alkisah, di dunia atas, atau Boting Langit, hiduplah Batara Guru, penguasa tertinggi yang bijaksana dan penuh kasih. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Winyilik Timok, lahirlah beberapa putra dan putri. Namun, salah satu putranya yang paling dinanti adalah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi tokoh sentral dalam sejarah dunia tengah, dunia manusia. Putra tersebut diberi nama Latoge Langit, yang kemudian lebih dikenal dengan gelar Saweri Gading. Nama Saweri Gading sendiri memiliki makna yang mendalam. Saweri berarti menetas atau menjelma, dan Gading berarti dari gading atau dari istana gading, melambangkan kemurnian dan kedudukannya yang tinggi. Kelahiran Saweri Gading disambut dengan sukacita di seluruh dunia atas. Para dewa dan dewi merayakan kedatangannya, melihatnya sebagai pertanda kemakmuran dan keseimbangan bagi seluruh alam. Sejak kecil, Saweri Gading telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa, cerdas, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Pendidikan dan ajaran dari para dewa membentuknya menjadi pribadi yang tangguh, siap mengemban tugas-tugas besar di masa depan. Namun, takdir telah menggariskan jalan yang berbeda untuk Saweri Gading. Ia tidak ditakdirkan untuk selamanya tinggal di dunia atas. Ada sebuah ramalan kuno yang menyebutkan bahwa ia akan turun ke dunia tengah, Alelino, untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa, menghadapi berbagai cobaan, dan akhirnya membawa perubahan besar bagi peradaban di sana. Ramalan ini menjadi bisikan yang terus mengikuti langkahnya, mempersiapkannya untuk sebuah perjalanan yang akan menguji segala kemampuannya. Persiapan untuk turun ke dunia tengah pun dimulai. Para dewa membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan, kesaktian, dan nasihat bijak. Ia diajarkan tentang adat istiadat manusia, tentang bagaimana memimpin, dan bagaimana menghadapi berbagai rintangan. Perpisahan dengan keluarga dan tanah kelahirannya di Boting Langit bukanlah hal yang mudah. Namun Saweri Gading memahami bahwa ini adalah bagian dari takdirnya yang harus dijalani demi tujuan yang lebih besar. Akhirnya, tibalah saatnya Saweri Gading turun ke Alelino. Perjalanannya bukanlah perjalanan biasa, melainkan sebuah proses transformasi di mana ia secara bertahap melepaskan sebagian keilahiannya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan berat hati namun penuh tekad, ia melangkah menuju takdirnya, membawa serta harapan dan doa dari seluruh penduduk dunia atas, siap untuk memulai babak baru dalam kehidupannya di dunia manusia. Setelah turun ke dunia tengah dan menetap di kerajaan Lu, Saweri Gading tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani dan bijaksana, sebagaimana ia dididik di dunia atas. Parasnya yang tampan dan kemampuannya yang luar biasa membuatnya dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Ia memiliki seorang saudara kembar perempuan bernama Witenriabeng. Keduanya tumbuh bersama, berbagi suka dan duka, dan memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Dalam adat istiadat Bugis kuno, terdapat sebuah larangan keras yang dikenal sebagai sumbang atau incest, yaitu pernikahan antara saudara kandung atau kerabat dekat. Larangan ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan dapat mendatangkan malapetaka bagi negeri. Namun, karena kedekatan dan rasa sayangnya yang begitu besar, Saweri Gading tanpa sadar menaruh hati pada Witenriabeng. Ia melihat kesempurnaan pada diri saudara kembarnya, dan keinginan untuk memilikinya sebagai pendamping hidup mulai tumbuh. Keinginan Saweri Gading ini tentu saja menggemparkan seluruh istana dan negeri Lu. Para tetua adat dan penasihat kerajaan dengan tegas menentang niat tersebut. Mereka mengingatkan Saweri Gading akan larangan adat dan konsekuensi buruk yang akan menimpa jika ia melanggarnya. Witenriabeng sendiri, meskipun juga menyayangi Saweri Gading sebagai saudara,
menyadari bahwa perasaan mereka tidak boleh melampaui batas persaudaraan. Saweri Gading, yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya, merasa sangat terpukul dan marah atas penolakan tersebut. Ia merasa tidak ada yang salah dengan perasaannya, karena ia melihat Witendriabeng sebagai wanita tercantik dan paling pantas untuknya. Pertentangan batin berkecamuk dalam dirinya, antara keinginan pribadi dan tuntutan adat serta restu keluarga. Ia mencoba berbagai cara untuk meyakinkan semua orang, namun pendirian mereka tetap teguh. Situasi ini menciptakan ketegangan yang luar biasa di kerajaan Luwu. Allah seolah menguji keteguhan iman dan ketaatan mereka terhadap aturan yang telah ditetapkan. Para dewa di dunia atas pun mengamati dengan cemas, karena pelanggaran terhadap larangan suci dapat mengguncang keseimbangan alam. Witendriabeng, dengan kebijaksanaannya, berusaha menenangkan Saweri Gading dan menjelaskan bahwa takdir mereka tidak untuk bersatu sebagai suami istri. Untuk menghindari terjadinya incest dan meredakan kemarahan Saweri Gading, serta atas petunjuk dari dunia atas, diputuskan bahwa Witendriabeng akan diasingkan ke sebuah tempat yang jauh. Namun, sebelum itu, Witendriabeng memberitahukan kepada Saweri Gading bahwa ada seorang putri di negeri seberang yang paras dan perangainya sangat mirip dengannya. Putri tersebut bernama Wichudai, yang berasal dari kerajaan Tiongkok, atau Tanah Ujung, negeri di seberang lautan. Mendengar kabar ini, secercah harapan muncul di hati Saweri Gading. Meskipun berat hati berpisah dengan Witendriabeng, ia memutuskan untuk memulai pelayaran berbahaya menuju Tiongkok demi menemukan Wichudai. Nama Wichudai sendiri sering dimaknai sebagai Wi yang merupakan gelar kebangsawanan perempuan Bugis, dan Chudai yang bisa berarti kecil atau halus, mungkin merujuk pada sosoknya yang anggun dan lembut, atau bisa juga berkaitan dengan asal-usulnya dari negeri yang jauh dan berbeda. Pelayaran Saweri Gading bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus membangun sebuah kapal megah yang mampu mengarungi samudra luas. Dengan bantuan para ahli pembuat kapal dan kekuatan gaibnya, terciptalah sebuah kapal legendaris bernama Welenreng, yang konon dibuat dari sebatang pohon raksasa. Bersama para pengikut setianya, Saweri Gading memulai ekspedisi besar yang penuh dengan tantangan. Mulai dari badai dahsyat, serangan makhluk laut buas, hingga pertempuran dengan perompak. Setelah melalui berbagai rintangan dan mengarungi lautan selama berbulan-bulan, akhirnya rombongan Saweri Gading tiba di pesisir Tiongkok. Kedatangan mereka disambut dengan keheranan sekaligus kewaspadaan oleh penduduk setempat. Saweri Gading kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk bertemu dengan Putri Wichudai. Berita ini sampai ke telinga Raja Tiongkok, ayah dari Wichudai. Pertemuan antara Saweri Gading dan Wichudai adalah momen yang ditunggu-tunggu. Benar kata Witendriabeng, Wichudai memiliki kemiripan yang luar biasa dengannya, baik dari segi paras maupun kelembutan hatinya. Saweri Gading seketika terpikat oleh kecantikan dan keanggunan Wichudai. Begitu pula Wichudai. Ia terkesan dengan kegagahan dan wibawa Saweri Gading. Benih-benih cinta pun mulai bersemi di antara keduanya. Setelah melalui serangkaian ujian dan pembuktian diri di kerajaan Tiongkok, Saweri Gading akhirnya berhasil mendapatkan restu dari Raja Tiongkok untuk mempersunting putrinya, Wichudai. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah, menggabungkan adat istiadat dari dua negeri yang berbeda. Pesta perayaan berlangsung berhari-hari, dihadiri oleh para bangsawan dan rakyat jelata dari kedua kerajaan, menjadi simbol persatuan dan persahabatan. Pernikahan Saweri Gading dan Wichudai membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi keduanya. Mereka saling mencintai dan menghormati, membangun rumah tangga yang harmonis. Wichudai, dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, mampu menjadi pendamping yang sepadan bagi Saweri Gading. Ia dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya dan disayangi oleh para pengikut Saweri Gading. Setelah beberapa waktu menetap di Tiongkok, tibalah saatnya bagi Saweri Gading untuk kembali ke tanah kelahirannya, Luwu, bersama sang istri tercinta. Kepulangan mereka disambut dengan sukacita yang tak terkira oleh seluruh rakyat Luwu.
Kabar pernikahan Saweri Gading dengan putri dari negeri seberang telah sampai lebih dahulu, dan rakyat menantikan kedatangan pasangan agung tersebut. Kapal Welenreng kembali membelah lautan, kali ini membawa serta kebahagiaan dan harapan baru. Kedatangan Wicudai di Luwu membawa angin segar. Meskipun berasal dari negeri yang berbeda, ia mampu memikat hati rakyat Luwu dengan keramahan dan kebaikannya. Ia belajar adat istiadat setempat dan menjadi permaisuri yang dihormati. Kehadirannya juga meredakan ketegangan yang pernah terjadi akibat keinginan Saweri Gading sebelumnya. Rakyat melihat Wicudai sebagai pengganti yang pantas dan anugerah dari para dewa. Saweri Gading dan Wicudai kemudian memimpin Luwu dengan adil dan bijaksana. Mereka membawa kemakmuran dan kedamaian bagi negeri tersebut. Kehidupan mereka menjadi contoh bagi banyak orang, menunjukkan bahwa cinta sejati mampu mengatasi perbedaan dan rintangan. Dari pernikahan mereka, kelak akan lahir keturunan-keturunan yang menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Dari pernikahan agung antara Saweri Gading dan Wicudai, lahirlah seorang putra yang diberi nama Lagaligo. Kelahiran Lagaligo disambut dengan perayaan besar di seluruh kerajaan Luwu. Ia dianggap sebagai penerus tahta yang akan membawa kerajaan menuju masa depan yang lebih gemilang. Sejak kecil, Lagaligo telah menunjukkan kecerdasan dan bakat kepemimpinan yang luar biasa, mewarisi sifat-sifat unggul dari kedua orang tuanya. Nama Lagaligo sendiri kelak akan menjadi sangat melegenda, bahkan lebih dikenal luas melalui epos sastra terpanjang di dunia yang mengisahkan perjalanan hidupnya dan keturunannya, yaitu Surat Galigo. Epos ini mencatat berbagai peristiwa penting, ajaran moral, adat istiadat, dan pengetahuan masyarakat Bugis kuno. Lagaligo dididik dengan baik oleh Saweri Gading dan Wicudai, serta para guru dan cendekiawan terbaik di kerajaan. Di bawah kepemimpinan Saweri Gading, dengan dukungan Wicudai, kerajaan Luwu mengalami masa keemasan. Pertanian berkembang pesat, perdagangan dengan negeri-negeri lain terjalin erat, dan seni budaya mencapai puncaknya. Keadilan ditegakkan, dan rakyat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Saweri Gading dikenal sebagai raja yang arif, berani, dan dekat dengan rakyatnya. Ia sering turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Wicudai, sebagai permaisuri, juga memainkan peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Ia dikenal karena kedermawanannya, perhatiannya terhadap kaum perempuan dan anak-anak, serta kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Kehadirannya memberikan sentuhan kelembutan dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil oleh Saweri Gading. Masa pemerintahan Saweri Gading dan Wicudai menjadi periode yang dikenang sebagai zaman penuh berkah. Ajaran-ajaran luhur ditanamkan, dan nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi. Mereka berhasil membangun fondasi yang kuat bagi peradaban Bugis, yang pengaruhnya masih terasa hingga kini. Lagaligo tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan teladan kepemimpinan dan nilai-nilai kebajikan, mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin besar di masa mendatang. Meskipun Saweri Gading telah menemukan kebahagiaannya bersama Wicudai, bayang-bayang perpisahannya dengan saudara kembarnya, Witen Riabeng, masih menyisakan kesedihan. Sebagaimana telah ditakdirkan, untuk menjaga kesucian dan menghindari bencana akibat larangan incest, Witen Riabeng harus meninggalkan dunia tengah. Ia tidak kembali ke dunia atas, melainkan turun ke dunia bawah, atau Burik Liung, untuk menjadi penguasa di sana. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi Witen Riabeng maupun Saweri Gading. Perpisahan mereka diwarnai dengan air mata dan janji untuk selalu mengenang satu sama lain. Witen Riabeng, dengan kebesaran hatinya, menerima takdirnya demi kebaikan bersama. Ia memahami bahwa pengorbanannya akan menjaga keseimbangan alam dan menghindarkan negerinya dari malapetaka. Ia berpesan kepada Saweri Gading untuk memimpin Luwu dengan adil dan bijaksana. Proses kepergian Witen Riabeng ke dunia bawah adalah peristiwa yang sakral dan penuh dengan nuansa mistis. Para dewa dari dunia atas dan roh-roh leluhur turut menyaksikan momen tersebut.
Wei Tenryabeng dibekali dengan kekuatan dan pengetahuan untuk memimpin di alam yang berbeda. Ia dihormati sebagai sosok yang rela berkorban demi menjaga tatanan kosmos. Kepergiannya menandai babak baru dalam struktur tiga dunia dalam kepercayaan Bugis kuno, dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Saweri Gading merasakan kehilangan yang mendalam atas kepergian saudara kembarnya. Meskipun kini ia memiliki Wei Chudai sebagai pendamping hidup, ikatan batin dengan Wei Tenryabeng tidak akan pernah pudar. Ia sering merenung dan mengenang masa-masa indah yang mereka lalui bersama. Namun, ia juga menyadari bahwa takdir harus dijalani, dan ia memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang raja dan seorang suami. Kisah pengorbanan Wei Tenryabeng menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya ketaatan terhadap adat dan hukum ilahi. Ia menjadi simbol keteguhan hati dan pengorbanan diri demi kebaikan yang lebih besar. Meskipun berada di alam yang berbeda, hubungan antara Saweri Gading dan Wei Tenryabeng tetap terjalin secara spiritual, dan kisah mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari epik besar Lagaligo. Setelah menjalani kehidupan yang panjang dan penuh makna di dunia tengah, memimpin kerajaan Lu menuju puncak kejayaan, dan menyaksikan putranya, Lagaligo, tumbuh menjadi pribadi yang siap melanjutkan kepemimpinan, Saweri Gading merasa bahwa tugasnya di Alelino akan segera berakhir. Usianya semakin senja, dan kerinduan akan dunia atas, tempat kelahirannya, semakin kuat. Ia telah memenuhi takdirnya sebagai manusia dan membawa perubahan besar bagi peradaban. Saweri Gading mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke Boting Langi. Ia memberikan wejangan terakhir kepada Lagaligo, mewariskan tahta kerajaan Lu beserta segala tanggung jawabnya. Ia berpesan agar Lagaligo selalu memimpin dengan adil, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan menjaga ajaran leluhur. Perpisahan dengan Wei Chudai, istri tercintanya, dan seluruh rakyat Lu diwarnai dengan haru dan rasa hormat yang mendalam. Proses kembalinya Saweri Gading ke dunia atas bukanlah kematian sebagaimana manusia biasa, melainkan sebuah transformasi kembali ke wujud keilahiannya. Konon, ia tidak wafat seperti manusia pada umumnya, melainkan menompo atau menghilang secara gaib, kembali ke asal-usulnya. Peristiwa ini disaksikan oleh orang-orang terdekatnya dan menjadi momen yang sangat sakral. Langit dan bumi seolah memberikan restu atas kembalinya sang pangeran dari langit. Kepergian Saweri Gading meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi masyarakat Bugis. Ajaran-ajarannya, keberaniannya, dan kisah hidupnya terus diceritakan dari generasi ke generasi melalui Surek Galigo dan tradisi lisan lainnya. Ia dihormati sebagai leluhur para raja di Sulawesi Selatan dan menjadi simbol kepahlawanan dan kebijaksanaan. Namanya terukir abadi dalam sejarah dan budaya tanah Sulawesi. Sementara itu, Wei Chudai tetap tinggal di Luwu, melanjutkan perannya sebagai ibu suri dan penasihat bagi Lagaligo. Ia dikenang sebagai permaisuri yang setia, bijaksana, dan penuh kasih. Kisah cinta mereka menjadi legenda abadi, membuktikan bahwa perbedaan asal-usul bukanlah halangan bagi persatuan dua jiwa. Wei Chudai mengabdikan sisa hidupnya untuk mendampingi putranya dan menjaga keutuhan kerajaan Lu hingga akhir hayatnya. Legenda Saweri Gading dan Wei Chudai bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah epos yang syarat dengan nilai-nilai luhur dan makna filosofis. Kisah ini merefleksikan pandangan dunia masyarakat Bugis kuno tentang asal-usul manusia, hubungan antara dunia dewa dan dunia manusia, pentingnya menjaga adat istiadat, serta konsep kepemimpinan yang ideal. Warisan dari legenda ini terus hidup dalam berbagai aspek kebudayaan Bugis, mulai dari sastra, seni pertunjukan, hingga ritual adat. Salah satu warisan terpenting adalah Surek Galigo, naskah sastra kuno yang berisi detail kisah Saweri Gading, Lagaligo, dan tokoh-tokoh lainnya. Naskah ini tidak hanya menjadi sumber sejarah dan mitologi, tetapi juga panduan moral dan etika. Di dalamnya terkandung ajaran tentang keberanian, kesetiaan, pengorbanan, keadilan, dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam semesta.
Keagungan Surek Galigo bahkan telah diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu karya sastra terbesar. Makna nama Saweri Gading yang berarti penjelmaan dari Istana Gading, dan Wicudai yang mungkin merujuk pada kelembutan atau asal-usulnya yang jauh, memberikan dimensi simbolis pada karakter mereka. Saweri Gading melambangkan pemimpin yang turun dari langit untuk membawa peradaban. Sementara Wicudai melambangkan keterbukaan terhadap dunia luar dan kemampuan untuk beradaptasi serta membawa keharmonisan. Pertemuan mereka adalah simbol pertemuan budaya yang saling memperkaya. Legenda ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghormati leluhur dan tradisi. Tokoh-tokoh dalam kisah ini, meskipun memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi, tetap tunduk pada hukum adat dan takdir ilahi. Pelanggaran terhadap larangan, seperti keinginan incest Saweri Gading, menunjukkan konsekuensi yang harus ditanggung. Ini menjadi pengingat bagi generasi penerus untuk selalu menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Pada akhirnya, kisah Saweri Gading dan Wicudai adalah cerminan dari perjalanan hidup manusia yang penuh dengan cobaan, pilihan, dan pencarian makna. Kisah cinta mereka yang mengatasi perbedaan, keberanian Saweri Gading dalam mengarungi lautan, dan pengorbanan Witen Riabeng, semuanya memberikan inspirasi dan pelajaran berharga yang relevan hingga kini. Legenda ini adalah harta karun budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Legenda Saweri Gading dan Wicudai mengajarkan kita bahwa setiap insan memiliki takdirnya masing-masing yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Cinta sejati mampu melampaui batas-batas perbedaan, namun penghormatan terhadap adat istiadat dan norma yang berlaku adalah kunci keharmonisan dalam masyarakat. Pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar adalah wujud keluhuran budi, dan warisan leluhur adalah panduan berharga yang patut kita jaga dan teladani dalam menapaki kehidupan. Kita juga diingatkan bahwa kepemimpinan yang adil dan bijaksana akan membawa kemakmuran dan kedamaian bagi banyak orang.